Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat dari Damel Jaya Bangunan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi. Semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kali ini sahabat dari Damel Jaya Bangunan ingin berbagi tips sedikit tapi sangat berpengaruh dalam dunia ataupun pengaturan pipa saluran air. Apa itu? Mari kita lihat. Jadi ini contoh tandon yang akan kita gunakan dan apa yang dimaksud dengan hal sederhana tapi sangat berpengaruh pada aliran air. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bentuk seperti L, seperti ini. Ini merupakan fungsinya untuk aliran udara. Kenapa aliran udara itu penting? Jadi teman-teman bisa mungkin menyikapi ataupun berpikir bahwa kita juga bernafas sebagai manusia. Jadi kita bernafas melalui hidung dan dimasukkan dalam tubuh dan kita keluarkan lagi. Nah, seperti itulah aliran pada sistem toren maupun sistem aliran pipa dalam rumah. Kalau misalnya aliran udara ini tersumbat, otomatis udara tidak ada yang masuk ke dalam toren. Akibatnya apa? Ketika keran itu dibuka, dia tidak akan bisa keluar airnya. Karena apa? Udara terhambat. Jadi tidak ada aliran yang masuk ataupun yang keluar. Seperti itu. Simpelnya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika ada aliran udara yang masuk, ketika keran di bawah dibuka, maka otomatis debit air yang di dalam tandon ini juga akan turun. Karena turun berarti harus ada udara yang masuk. Udara yang masuk dari sini ini akan mengisi ruang sisa yang ada di dalam, yang berakibat air seperti mendapat tekanan sehingga air bisa turun. Nah, secara teori seperti itu. Nanti kita akan coba buktikan sendiri ketika udara tidak ada yang masuk ataupun ini misal ditutup ataupun ini misal ditutup, semua tertutup. Seperti ini juga, ini tertutup, ini juga tertutup, ini juga tertutup. Nah, ini apakah benar ketika di bawah keran dibuka itu bisa turun apa enggak airnya? Nanti kita akan buktikan dengan teknik sederhana lah untuk menggambarkan betapa pentingnya alat seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Apakah harus seperti ini? Tidak, teman-teman. Jadi ini sebenarnya karena dulu ada sisa dan tidak terpakai, jadi kita fungsikan untuk ini. Nah, ini sendiri tanpa harus L nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ini tidak ada pengaruh apapun lah. Ini misalnya cuma gini nggak ada masalah. Yang penting ini harus posisinya terbuka. Jangan sampai ini tertutup seperti ini, teman-teman. Karena apa? Air nanti di bawah nggak akan keluar. Ini dikasih ini agar misal hewan-hewan ataupun yang masuk tidak bisa masuk lah, seperti itu. Fungsinya hanya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya besar kecilnya ini lubang ini juga berpengaruh terhadap tekanan udara ataupun air yang akan keluar. Karena apa? Ketika ini kecil, aliran air di bawah juga akan semakin kecil. Karena tekanan juga seimbang dengan udara yang masuk. Nah, itu prinsipnya, teman-teman. Cuma karena kalau kita mau diperlebar lagi, resikonya satu, kita harus cari mata bor yang lebih lebar. Yang kedua, kita harus mencari pipa paralon ataupun overstocknya ataupun L-nya agak besar. Jadi ini kita hanya memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai sehingga kita fungsikan untuk sirkulasi ataupun ventilasi daripada toren. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kita mencoba lebih efektif lah dalam menggunakan bahan-bahan yang ada agar tidak terlalu banyak yang kita keluarkan. Nah, oke. Jadi di bawah kita akan segera ke bawah untuk membuktikan bagaimana benar nggak teori tadi. Ketika udara itu ditutup ataupun tidak ada yang masuk, air itu ketika dibuka kerannya ataupun ada lubang yang air tempat keluarnya air, ternyata air itu nggak keluar
tidak ada udara yang masuk. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan loncengan tekan loncengnya channel Damai Jaya Bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi untuk penjelasan mengenai seberapa pentingkah fungsi dari buangan ataupun saluran udara di tandon itu mungkin bisa dianalogikan seperti ini. Jadi contoh sederhananya seperti ini botol air minum. Ini bukan berarti kita promosi, enggak ya. Jadi memang lupa kita nggak ambil labelnya. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Jadi botol ini kita ibaratkan sebagai tandon. Jadi tandon air seperti yang terlihat ini hampir penuh. Airnya kondisinya seperti ini. Nah, ini posisi airnya. Nah, sedangkan di bawah itu nanti ada lubang yang untuk keluarnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Walaupun di bawah itu berlubang dan tidak ditutup, kenapa air tidak bisa keluar? Nah, itu analoginya seperti yang saya sebutkan tadi video di atas. Jadi kalau udara dalam tandon itu terjebak, artinya tidak ada udara yang masuk untuk mengisi tandon, karena dia akan menggantikan air yang turun atau permukaan air yang turun, maka air tersebut bisa dipastikan tidak akan keluar dari keran. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memaksimalkan ataupun menjaga agar udara di tandon itu ada yang bisa masuk. Jadi dipastikan jangan sampai udara itu atau lubangnya itu kecil. Karena apa? Kalau kita ingin menghasilkan tekanan air yang besar, maka bisa dibuat lubang udaranya juga besar. Jadi nanti antara output dan inputnya seimbang seperti itu. Ini contoh kecilnya. Jadi nanti kita akan coba buka tutupnya. Ini hanya analogi ya. Ya itu di bawah kelihatan ya teman-teman, ada udara yang naik ke atas. Nah, kita buka. Nah, ketika ada udara yang masuk, nah seperti ini teman-teman. Nah, inilah gambaran ketika kita memakai tandon. Tapi ketika kita tutup atau udara kita hilangkan atau kita tutup di atas untuk bagian udara yang masuk, maka bisa dipastikan air di keran itu nggak keluar teman-teman. Nah, ini artinya apa? Bahwa udara yang di luar harusnya masuk dari atas. Ini akan menggantikan level air ataupun level air yang turun di sini akan terisi udara. Nah, seperti itu teman. Jadi memang harus kita pastikan kondisi lubang untuk keluarnya atau masuknya udara itu harus kita pastikan untuk aman. Artinya aman itu, nah seperti ini teman. Nah, jadi akan menghasilkan tekanan air yang besar juga. Jadi itu penjelasan teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami Damai Jaya Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.